Halo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi di podcast Bincang-Bincang ala kita. Tepuk tangan dulu buat semuanya yang ada di sini. Oke, hari ini kedatangan tamu-tamu yang spesial karena kita kedatangan Ketua Panitia Paskah 2023. Mungkin bisa langsung kita perkenalkan diri saja dari yang paling muda sepertinya ya. Monggo, silakan Om. Saya ya? Iya, yang paling muda sepertinya ya, kalau aku nggak salah ya. Iya betul. Ya, terima kasih Mas Haji ya. Iya. Ya. Saya dari wilayah 10. Oke. Nama saya adalah Victorio Baskoro. Victorio Baskoro. Ya. Biasa dipanggil apa Om? Saya biasa dipanggil itu biasanya karena kelihatan muda itu panggilannya Mas. Tapi semenjak gabung ke panitiaan ini jadi panggilannya jadi Pak ya. Mungkin karena apa namanya? Karena termasuk panitia inti jadi yang teman-temannya lain manggil dia Pak. Padahal kalau dipanggil Mas itu lebih enak lah. Oh gitu. Karena saya juga salah satu yang termuda ya Pak usia di panitiaan. Gitu. Nah itu saya. Oke. Om Rio aja ya aku panggil ya. Boleh Om. Oke, Om Rio. Boleh dilanjut ke sebelahnya? Iya, nama saya Dora. Sebetulnya selalu Dora saja. Saya dari wilayah 10. Wilayah 10. Wilayah 11. Wilayah 11. Kok jadi ke Pak Dio sih? Oke. Wilayah 11. Wilayah 11. Iya. Wilayah 11 itu dari mana Tante? Wilayah Nusa Indah 2. Oh, Nusa Indah 2. Oke. Iya, Wilayah dan 11. wilayah Nusa Indah 1 masuk Oke. ke situ. Oke. Sip, dilanjut. Oke, Mas Haji. Nah, perkenalkan nama saya Osiwata. Saya dari wilayah 9 dan kebetulan saya sebagai ketua panitia. Oke. Dan Pak Rio sebagai sekretaris. Oke. Dan Bu Dora juga sebagai bendahara di dalam panitia. Oke. Jadi kami ini panitia inti. Oh, ketua, sekretaris, bendahara. Om Osi selaku ketua, Om Rio selaku sekretaris, Ya. Tante Dora selaku bendahara. Benar. Yang paling berat tugasnya adalah bendahara. Setuju. Iya kan? Karena memang di setiap kepanitiaan itu pasti yang megang uang itu yang deg-degan. Karena tidak ada uang tidak jalan. Oke. Tema Paskah tahun 2023 ini adalah liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Benar? Benar. Itu tema Paskah yang agak panjang. Kalau aku boleh tahu dari Om Mosi itu artinya tuh apa Om? Artinya ini dari tema APP yang diberikan, yang diambil dari keuskupan, itu merupakan salah satu tema yang cukup dalam ya. Oke. Karena kita sebagai orang Katolik sungguh-sungguh melakukan berekaristi di dalam gereja. Nah, selain berekaristi, kita harus mampu juga untuk keluar dari gereja bermasyarakat. Nah, di situ kita melakukan bermacam-macam aksi, berbuat kebaikan terhadap sesama, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa oh ini loh orang Katolik gitu. Sebenarnya itu. Jadi sehingga ada perubahan yang dirasakan oleh orang lain. Oke. Gitu. Dalam ya. Ya. Maknanya dalam. Dalam sekali. Kalau sinodal artinya apa sih Om Rio? Panjang banget loh. Liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Apa tuh Om Rio? Ini saya sedikit cerita nih sinodal aja tuh. Pada saat kita kemarin sosialisasi awal itu, OSI ya, kalau pas sosialisasi APP ya. Jadi itu memang sinodal itu kata yang benar-benar khusus gitu. Oke. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak tahu arti sinodal itu. Ya bahkan kami juga awalnya juga nggak tahu ya. Tapi sebelum sosialisasi kami sudah tahu. Oke. Nah pas sosialisasi dengan ketua lingkungan, ketua wilayah, nah, baru disampaikan. Bahkan sinodal itu apa ditanya, banyak yang belum tahu. Nah, baru disampaikan sinodal itu artinya kebersamaan. Kebersamaan yang menciptakan perayaan Paskah ini supaya nanti jadi lebih baik. Yang
masuk dalam ini ya, masuk dalam tema Paskah kali ini. Oh, Itu sinodal, kebersamaan. Intinya kebersamaan itu yang kita apa namanya? Kita jadikan poin utama. Transformasi itu. oke. Benar-benar itu dari bahasa Indonesia tuh. Sinodal. Sinodal itu Indonesia atau Latin tuh? Latin. Latin. Oh, Latin. Kalau menurut Tante Dora apa nih selaku Menteri Keuangan panitia? Apa tuh Tante? Apanya nih sekarang itu? Tema menurut Tante tema APP kita sekarang ini apa gitu maksudnya? Apa yang mau dipetik gitu? Berbicara dengan tema yang ada itu kan panjang Mm-mm. dan banyak mengandung arti masing-masing dari ekaristinya, dari sinodalnya, dari transprestasinya, itu kan banyak ya. Jadi kita melihat satu persatu. Oke. Dalam ekaristinya kita bersama. Dalam suatu ekaristi itu bagaimana kita menunjukkan sikap kita, kebersamaan kita dalam ekaristi. Misalnya kita datang dalam ekaristi bersama dengan keluarga, takut bangkunya habis, kita ngetakin dulu bangku, sebenarnya kan tidak bisa. Nah itu jadi kebersamaannya nggak ada. Dalam ekaristinya, dari ekaristinya. Nah, karena di situ kan mengandungnya ada ekaristi, transportasi, dan sinodalnya. Transportasinya antara kita untuk mengurangi dari parkir yang ada, kita bisa membawa teman tetangga kita, walaupun mungkin dia ada kendaraan, bagaimana kalau kita bersama untuk mengurangi durasi mobil yang sangat, apalagi di jam-jam 10 bisa jadi, itu kan sangat ya tempat memparkir. Nah, bagaimana kalau bisa membuat seperti itu? Nah, dari sinodalnya dengan tema yang ada yang diberikan kepada kita diharapkan terjun dalam kebersamaan, terutama bukan dalam satu iman. Kalau bisa kita terjun dalam lintas agama. Kita bersatu, menunjukkan bahwa kita mau menggandeng bersama dengan mereka dalam satu kesatuan sesuai dengan iman kita. Dan semoga mereka yang kita rangkum, kita gandeng bersama itu dapat menerima dan benarlah kalau orang yang beriman beda sama kita, misalnya Katolik, itu benar-benar tulus mau merangkul dan mau membagi kasih, seperti itu aja. Beri tepuk tangan dulu untuk Om Tio, Om Irma Bedora. Luar biasa, jawabannya dalam-dalam banget loh. Kita nyantai aja loh. Saya juga kaget ternyata juga nggak bisa sedalam itu. Iya, biasanya kan cuma kas masuk, kas keluar. Ternyata sangat lebih iman gitu. Kas masuk keluar dibasuh gitu. Oke, sebenarnya sih ada hal yang menarik sih dari panitia Paskah tahun ini yang aku lihat ya. Karena setahu aku panitia Paskah itu ya diambilnya dari wilayah. Nah, kayaknya tahun ini itu 3 wilayah ya berarti. 9, 10, 11. Itu kok bisa ya? Sebelumnya kenal nggak Tante Dora dengan Om Rio? Om Rio, kenal nggak? Enggak. Saling tidak mengenal. Tidak pernah mengenal. Kok bisa? Nah, Cuma tahu di grup ketua wilayah. Oke. Orangnya nggak tahu yang mana. cuma nama saja ya. Di grup aja belum disimpan ya nomornya. Wah, iya biasa benar. tuh. Iya, aku paham. Karena biasa dimasukkan grup itu kan kita ya kan cuma nomor aja ya. Iya. Kalau belum ada pengen kita kontak kan kita biasanya nanti disimpan. Yes. Bahkan kalau sekarang itu kita minta nomor orang itu kan biasanya hanya dikirim aja kan. Iya. Kita langsung klik message kan belum disimpan. Benar. Nah, itu sampai segitunya kemarin karena belum mengenalnya. Tapi sekarang udah nyimpen nomor masing-masing ya? Kalau saya sih udah. Oh, udah. Nggak tahu di bawah sini. Oke, kok bisa promosi? Iya. Maksudku gini, ini tuh idenya siapa? Bisa jadi 3 wilayah, satu kepanitiaan. Terus milihnya tuh, ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini. Monggo Om. Berarti Om Mosi selaku ketua boleh cerita. Oke. Ya, pada awalnya itu memang terdengar ada sounding bahwa
wilayah 9 nanti akan menjadi panitia Paskah. Nah, kebetulan pada saat itu ada aksi sosial di wilayah 9, aksi sosial dari panitia Natal, dan di situ turut hadir romo, pastor paroki, termasuk DPP, Dewan Paroki hadir di sana. Nah, di sana itu akhirnya saya mengutarakan bahwa untuk panitia Paskah tahun ini, terus terang wilayah 9 nggak mampu, pastor. Oke, itu ke rumah siapa? Di aksi sosial di sebuah taman. Kemudian Romo bilang, ya aja. Oh iya doang. Ya, artinya berarti kan menurut saya berarti wilayah 9 aman. Itu Romo siapa, Om? Romo Boni. Romo Boni. Romo Boni nggak ada solusi ya? Romo Boni nggak punya solusi. Iya doang ya. Iya doang. Oke, dalam hati. Oke, berarti nggak wilayah 9 nih. Aman. Terus Buat kami aman. Oke. Dan ternyata tiba-tiba ada WA dari sekretariat Burini. Oke, the one and only Burini. Budia. Oh, temennya Burini. Iya. Budia namanya. Oke. Kemudian WA minta tolong datang ke paroki, ketemu dengan Romo Boni, dengan Romo pastor kepala kan. Ada apa nih? Oke. Tanpa ragu, nggak berpikir macam-macam, langsung datang. Tiba-tiba ketemulah Mario Budora. Udah ada di situ? Ada di situ ketemu. Ngapain ya? Nggak tahu nih Romo. Tiba-tiba langsung ini SK kalian. Waduh, jadi kena juga. Yang tadinya sudah menghindar, ternyata dipakai juga. Berarti Romo Boni punya solusi. Iya. Ketika wilayah 9, aduh Romo, kita nggak mampu nih. Ternyata dikira nyaman, ternyata dibantu dengan wilayah 10 dan 11. Itu dia. Oke. Ternyata Romo ada solusinya. Oke. Diganti satu kepanitiaan dari wilayah 9, 10, 11. Ya kira-kira seperti itu. Nah, terus yang milih ketua, sekretaris, bendahara itu siapa? Berangkat dari SK yang sudah diberikan. Oke. Kita bertiga langsung ini nih, rasa kerusuk lah istilahnya. Gimana nih, Bu Dora, Mario, kita ketemuan yuk. Di mana? Oh, ini ketemuan nggak ada Romo ya? Nggak ada. Atau punya grup yang nggak ada Romonya kan? Nggak ada. Biasa. Kita janjian bertiga. Itu bertemu. Nah disitulah mulai ide-ide atau gimana rencana ke depan kepanitiaan seperti apa. Nah kita ngobrol di situ. Kita selesaikan dan akhirnya kita bertiga sepakat. Yang tadinya untuk ketua kita harus pilih nih, ketua, bendahara, sekretaris, siapa nih kira-kira. Awalnya saya tunjuk yang paling muda, Ketua, karena pasti punya potensi, betul, ambisi, ya kan Om, luar biasa. Tapi Om gerak cepat kan. Yo, Itu ternyata malah Pak Rio, posting aja. Saya kan menghormati yang tua. Itu kan masalahnya itu masalah. Kemudian ya udah deh, Bu Dora lah sebagai senior. Oke. Oh jangan Pak, Pak Osi aja. Loh, jadi saya 2 lawan 1 nih. Oh, musyawarah tapi Om bagus itu. Iya. Akhirnya ya dari hasil voting itu tersusunlah panitia inti. Dari mulai ketua, bendahara, dan sekretaris. Begitu kira-kira. Oke. Itu ketemunya di mana Om? Kebetulan di luar sih. Karena kafe. yang ada rindang. Tahu benar. Ya di kafe, di kafe Apa? kafe di Rindang sana, Rindang. Oh. Rindang ya betul ya. Iya, Rindang. Nah, berarti itu kapan ya Om? Mau saya cari nggak datanya ada semua. Wah sekretaris nih, punya data nih. Maksudku ketika udah oke, Pak Mosi selaku
ketua, Bu Dora selaku bendahara, dan Om Rio selaku sekretaris. Itu per kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa bulan? Karena kan pasti yang kita tahu ketika pasca itu selalu disiapkan jauh-jauh hari. Betul kan? Mau pasca, mau itu Natal dan lain sebagainya pasti jauh-jauh hari. Iya. Karena pasti kita punya kegiatan, serangkaian acara yang memang tujuannya untuk mendukung tema APP saat itu. Udah berapa lama Om? Dari pertama kali ketemu itu? Iya, ya tadi itu apa namanya? Jadi saya sekarang sudah terbuka gitu. Ternyata selama ini Pak Osi itu melimpahkan, karena dari awal juga pas kepanitan Natal kita sudah tahu tuh wilayah 8. Oke. Kan wilayah 8 ya Pak Osi, Iya, betul ya? iya. Wilayah 8 itu Natal yang menjadi panitianya. Kemarin ada pas Natal itu juga kami sempat sama rekan-rekan wilayah 10, wah nanti siap-siap Pak gitu kan. Kayaknya Paskah di kita. Wah nggak mungkin, kan masih ada wilayah 9. Ternyata ini baru tahu nih kalau ternyata wilayah 9 mau melimpahkan nih. Wilayah, wah berarti wilayah 10 kan. Nah. Berarti ternyata ya tadi Romo mungkin punya gagasan sendiri ya Bosi ya. Iya. Jadi memang Natal itu kan Paskah itu memang cakupannya lebih besar ya, Ya, daripada Natal ya Bosi ya. Jadi memang suatu kebijakan yang saya kira sih bijak dan baik ya. Jadi kalau memang dilimpahkan ke satu wilayah ya pasti akan berat, gitu kan. Makanya ya tadi 9, 10, 11 ya dengan pembagiannya sudah ada itu. Itu kita Desember ya kalau tanya kalau tanya timeline itu Desember ya Pak Osi ya. Desember itu di WA sama Bu Dia. Tadi itu sama WA-nya mungkin sama di Blast ya. Terus kita ketemu nih akhirnya. Kita pun kenalan ya di sekretariat Saat itu? saat itu kita duduk gitu kan, kita nggak tahu. Kalau Bu Dora saya pernah telepon, tapi secara ketemu belum pernah. Kalau Pak Osi pernah ketemu tapi nggak ada gor. Karena nggak kenal. Oke, Waktu itu, kayak familiar deh. iya. Waktu itu yang pas acara OMK ya, Pak Osi ya, Rayon ya. Iya, Rayon. Pak Osi kan kalau stylenya itu kan pakai topi ini kan, Oke. pakai topi kayak cowboy itu. Ternyata itu wilayah 8, ketua wilayah 8. Nah, akhirnya kita di situ ketemu ya Pak Osi ya, kita ngobrol, terima SK tuh, terima SK. Saat Nah, itu. Saat itu. Nah, setelah itu Desember pertengahan ya Pak Osi ya. Tengah Desember. Setelah itu kita belum ada kontak ya. Belum. Nah, terus saya juga agak mikir nih mau kontak kapan nih. Soalnya kan ya kalau Desember biasanya akhir tahun kita liburan. Yes. Akhirnya sebelum liburan kita koordinasi Pak Osi. Nanti kita mulainya Bu Dora kita mulainya setelah liburan ya gitu kan. Oke siap, kita fokus ya wes liburan dulu. Ternyata Pak Osi liburannya panjang. Sampai Januari 10 tuh. Gua kayak ke Israel lagi. Tembok ratapan. Nah itu startnya sekitar pertengahan Januari itu kita sudah mulai ketemu. Februari, Maret, ya kurang lebih 2 bulanan. Iya lah 2 bulan. Kurang lebih Betul. Seperti itu timelinenya. Oke. Ada kendala nggak sih Om? Maksudku kalau melihat dari ini kan kayaknya Om Rio tuh muda, Paus itu agak sedang, Bu Dora sangat Enggak, kalau mau ngomong tua tuh aja. senior aja, senior. Ya kan? Tengah-tengah senior, ini kan urutannya gitu. Iya. Ada kendala nggak sih? Kendala apa nih? Kendala komunikasi atau kendala apa? Apapun itu. Bisa kayak, aduh manggil Bu Dora, Tante, Mbak. Ya kalau saya sih yang paling muda ya otomatis manggilnya Bu Dora sama Pak Osi. Oh gitu. Itu awal dulu. Awal. Pertama. Nah, Kan tapi Pak. tapi semakin kita intensitasnya semakin sering kan ngobrol segala macem. Nah kemarin kita pas ada salah satu kegiatan itu kita mengunjungi Panti Preda itu di Bogor. Oh. Ternyata mereka seumuran Pak Osi. Jadi sejak itu Pak Osi kita panggil Opa. Oke. Bu Dora Oma. Enggak. Karena megang keuangan. Iya bahaya. Bahaya. Enggak berani. Tapi ini Pak Osi yang asli. Ya? Pak Osi yang asli. Nggak ketukar. Oh enggak. Enggak ya. Rencana enggak berani saya. Aman ya. Aman. Oke. Berarti ada kegiatan Om. Ya. Itu selaku tema APP. Ada. Pasti ada. Oke. Memang. Liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal. Apa aja? Monggo. Kegiatannya apa aja? Kegiatan yang kita
kita lakukan dalam kepanitiaan Paskah ini kita cerita dulu ya, Oke, bagaimana boleh. membangun sebuah panitia gitu ya. Boleh. Yang tadinya awalnya panitia inti udah terbentuk. Nah berarti kan kita harus cari dong di bawah kita nih siapa aja. Oke, akhirnya kita susun prosedur atau SOP untuk setiap bidang. Nah kita membagi 3 bidang dalam kepanitiaan itu. Ada bidang liturgi, non liturgi, dan penunjang. Penunjang. Oke. Nah kebetulan untuk bidang liturgi kami serahkan ke Pario sebagai penanggung jawab, juga sebagai sekretaris. Nah untuk non liturgi Budora sekaligus sebagai bendahara. Dan untuk penunjang wilayah 9 saya sendiri. Nah akhirnya ini rapat masing-masing wilayah rapat untuk mencari anggota di bawahnya. Rio, Budora maupun saya. Akhirnya terpilihlah struktur kepanitiaan masing-masing wilayah, masing-masing bidang. Nah, dari situ kemudian mau berapa kali kita tuh saling ini nih komunikasi kan, hanya by WA gitu. Mana Pak Rio? Udah kita akhirnya susupin. Dari wilayah 9 ada yang masuk ke wilayah 10, ada yang masuk ke wilayah 11. Begitu juga sebaliknya. Nah, disitulah terbentuklah kepanitiaan. Kemudian untuk non liturgi kan lebih banyak sosial ya, acara. Paling banyak, paling sibuk adalah Budora ini, paling sibuk karena sosial, kemudian dana, dokumentasi, transportasi di situ semua. Gitu. Tenang Budora, mukanya jangan kelihatan beban. Lagi. Oke. Mikir. Nanti ke depan besok apa lagi? Nah, disitulah akhirnya terbentuk semua, dan akhirnya Budora dan teman-teman wilayah di 11 menentukan aksi sosial apa yang harus dilakukan. Oke. Akhirnya tercetuslah ada beberapa aksi sosial yang akan dilakukan. Di antaranya adalah memberikan bingkisan kepada KP2C. KP2C itu ini ya, komunitas peduli kali Dari Cilengsi. Cilengsi dan Cikeas. Cilengsi dan Cikeas. Terus kemudian aksi sosial yang kedua adalah kunjungan dan berbagi kasih kepada oma dan opa di panti Breda. Ya itu yang hampir ditinggal. Calon. Tapi saya sudah daftar sih. Jangan. Ini pasti pulang dari sini bilangnya udah opa. Semua pasti begitu. Berarti gitu. Kegiatannya yang sudah terjadi itu KP2C sama kunjungan panti Breda. Emang ada berapa sih? Boleh. Ada beberapa Siap. dari seksi sosial, kegiatan. Nah, kita ngambil juga sesuai dengan tema sinodalnya itu. Yang sudah dilaksanakan adalah KP2C, Panti Breda. Ada satu lagi yang akan kita terjun di akhir setelah Paskah. Jadi kita mengunjungi kepada setiap wilayah, mungkin satu orang kita pilih orang yang benar-benar baik lansia atau pralansia yang terkendala fisik. Jadi sama sekali kegiatan dia, durasi dia hanya sekitar 2 meter di rumah. Terbatas. Walaupun dia memakai kursi roda, dia tidak bisa keluar. Kalau enggak dengan
yang memang urgent untuk keluar. Jadi kita akan mengunjungi ke sana sesudah Paskah. Itu satu yang belum terlaksana. Oke, berarti ada 3 kegiatan. Ada 3 Semoga Amin. Tante. Semoga. Karena pasti ada tujuannya baik lah. Iya. Ini menyangkut dengan sesuai tema kita ya. Masuk terus. Masuk. Oke, luar biasa. Emang walaupun temanya panjang, ternyata maknanya dalam banget. Jelas. Monggo diminum. Oh iya. Ini ada teh dandang. Saya minum ya. Boleh. Ini tehnya enak kok. Monggo. Ini bisa dibeli di mana ya, Pak Produser? Ini bisa dibeli di mana? Itu apa? Kita dapat. Oh, di supermarket udah ada. Oke, di supermarket udah ada. Sudah ada. Betul. Sudah, Pak. Di TET, nggak nyebut merek. Oh, jangan. Ada di sana. Oh, pokoknya Sudah di siap. supermarket atau toko-toko terdekat sudah tersedia teh dandang. Mantap. Nah, terakhir, mungkin dari Om Rio, Tante Dora sama Om Osi, Ya. ini kita sudah mau memasuki Minggu Paskah dan Trihari Suci. Minggu Palma dan Trihari Suci. Boleh mungkin himbauannya buat umat-umat Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata atau apa gitu. Monggo silakan dari Om Rio, Ya. sekretaris. Terima kasih Mas Haji. Ya ini Siap. memang kita menyadari ya, ini sekaligus juga himbauan. Karena kalau kita melihat berkaca dari kemarin Natal, perayaan Natal itu umat itu sudah mulai naik. Karena kita sudah mulai melepas dari masa era pandemi ke endemi. Lalu setelah Natal umatnya sudah banyak kelihatan, lalu diikuti sama perayaan-perayaan minggu biasa. Itu di situ kita lihat memang antusiasme umat ketika mengikuti perayaan misa mingguan itu memang sudah tinggi ya, Pak Osi ya. Nah ini kita nanti juga sekaligus Romo juga kemarin ketika bertemu dengan kita memberikan suatu masukan, kelihatannya ini nanti pasca ini bakal melonjak. Mohon panitia Paskah bersiap, ya. Segala skenario lalu penanggulangannya itu harus disiapkan baik-baik. Ya. Makanya tadi dari tempatnya Bu Dora itu seksi bidang 2, di situ ada seksi kesehatan. Itu kita juga sudah bekerjasama. Nah yang penting itu memang tadi biasanya masalah ketika kita misa-misa besar itu yang paling utama itu masalah parkir, ya Pak Osi ya benar ya. Nah itu dari tempatnya Pak Osi ya, dari bidang 3 itu keamanan dan parkir mereka benar-benar concern kan. Kemarin ketika kita rapat terakhir, press meeting sebelum nanti hari H, itu mereka sudah mau menyusun gimana caranya untuk penanganan parkir segala macam. Memang yang bisa kita sampaikan itu ya nanti akan dibuatkan video simulasinya. Video simulasi parkir ya betul Pak Osi ya. Jadi harapan kami nanti umat itu bisa ikut menyesuaikan arahan. Arahan yang disampaikan oleh panitia. Jadi memang kalau melihat space parkir di tempat kita itu kan tidak mencukupi ya. Kalau kita hari ini aja tadi tuh parkirnya sudah penuh sekali. Iya, benar. Tadi pas saya masuk saya bayangin ini ada apa ini kelihatan hari Minggu besok tapi penuh banget saya sampai parkir di sana lapangan basket sana sport hall itu. Kok penuh banget, nah, apalagi nanti kalau misalkan kita hari mulai berjalan hari suci itu, pekan suci itu pasti akan penuh sekali. Nah itu tadi dari bidang keamanan parkir mereka sudah mengantisipasi caranya gimana, lalu nanti akan disimulasikan lalu menjadi video akan di-share ke lingkungan masing-masing ya, melalui ketua wilayah dan lingkungan. Harapannya agar umat dapat menyesuaikan hal tersebut dalam video. Dan satu lagi kemarin Romo juga ya Posi ya menyampaikan tadi sesuai dengan pesan Bu Dora, jadi itu kalau kita ke gereja satu mobil biasanya 2 orang 3 orang, padahal kan mobilnya space masih cukup, kalau bisa bareng-bareng. Kalau bisa diharapkan. Lalu yang selanjutnya kita kesininya itu pakai online ya Posi ya kemarin betul. Jadi istilahnya menghindari penumpukan ketika nanti mobil masuk atau nanti ketika mobil keluar. Makanya kalau kita lihat di jadwal ini itu waktunya kenapa sangat panjang sekali.
Jadi hari Kamis Putih itu kalau nggak salah 15.30 ya Pos ya. Tapi misa keduanya itu di 19. Itu sangat panjang. Karena apa? Karena mengantisipasi untuk mobilitas parkir keluar dan masuk. Selain karena karena perayaan kita itu sudah full. Sudah full artinya nanti di Kamis Putih kita ada pembasuhan rasul. Lalu nanti di Jumat Agung itu ya tetap seperti biasa. Ada ini satu lagi, Pak Osi, Mas Haji. Jadi nanti ketika kita Jumat Agung itu ada prosesi mencium salib kalau sebelumnya. Nah, tapi karena kita eranya itu sudah berbeda karena memasuki era endemi ya. Jadi nanti akan dipersiapkan oleh tim liturgi paroki bekerja sama dengan tim liturgi yang ada di bidang 1. Mereka akan menyiapkan gimana sih prosesinya, penggantinya. Jadi kalau sekarang kita nggak mungkin mencium salib, ya kan? Kalau dulu ya oke masih fine, tapi kalau sekarang kita sudah dari pengalaman kemarin pandemi itu kita kalau mencium salib ya mungkin cuma dilapin, cium langkahnya nggak mungkin. Nah nanti mungkin mereka akan mensosialisasikan gimana caranya untuk mengganti. Tapi pasti proses itu tetap ada. Mungkin nanti bisa hormat di belakangnya atau menyentuh, tapi langsung dilap itu bisa. Itu yang menjadi concernnya. Gitu ada 2. Mungkin Pak Osi atau Bu Dora bisa ada yang mau ditambahin? Apa lagi? Ya, tambahan himbauan aja ya. Himbauan karena nanti nih di Minggu Palma kita itu sangat membutuhkan ya daun palma. Dan untuk itu umat kita ajak untuk membawa masing-masing. Karena panitia menyediakan tetapi terbatas jumlahnya. Paham. Itu himbauan yang pertama. Yang kedua yang seperti info oleh Pak Rio bahwa untuk kendaraan yang mau misa di Trihari Suci itu kan hanya 2 kali masing-masing misa. Setiap misa cuma 2 kali. Nah, untuk itu tolong umat meminimalisir menggunakan kendaraan pribadi karena memang ya lahan parkir di gereja kan terbatas. Karena kalau sampai nanti di jalan utama akan terjadi penumpukan. Nanti kita akan dikomplain oleh warga sekitar. Ya mungkin itu sih, itu aja Mas Haji dari saya. Jadi kita ngomongnya apa ya, Pak Produser? Para pemirsa, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan. Intinya dari tema PP kita tahun ini adalah liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi dalam gereja sinodal, di mana kita harus mungkin kurang lebih bersosialisasi dengan mengimani walaupun kita berbeda-beda tapi tetap tujuan yang sama. Kalau mengutip tadi yang diinformasikan sama Om Osi, Om Rio sama Tante Dora itu adalah kalau misalnya tetangganya mau ke gereja bareng, ditebengin aja. Kalau misalnya enggak ya naik Grab atau Gojek tuh, masuk tuh brand 2 tuh. Jadi untuk meminimalisir parkir ya. Betul. Aku memang merhatiin sih, kayaknya emang umat Katolik di MBSP nambah ya. Tercatat terakhir itu 12.000 ya. 12.000 umatnya ya. Umatnya itu 12.000. Iya, besar. Jadi nambah. Oke, sebelum kita tutup, kita ada game. Ini ada segmen baru lah dari podcast Bicak, namanya Cermin, Cerdas Beriman. Akan ada pertanyaan, pilihan ini atau itu. Nanti tolong jawabnya cepet bareng-bareng. Kayak contoh ya, bareng-bareng nih contoh. Susu atau teh? Kayak gitu bareng-bareng Om. Gitu ya. Ulang lagi ya. Sama? Ya nggak apa-apa. Hadiahnya? Hadiahnya ada tapi. Hadiahnya teh danda. Teh danda. Karena sudah tersedia di supermarket dan toko-toko terdekat di rumah. Berarti dari kami untuk kami ya. Gitu ya. Kita contoh sekali lagi ya. Oke, siap. Sapi atau ayam? Ayam. Nah, bareng-bareng gitu ya. Tapi ini kalau beda nggak apa-apa. belum mulai.
Belum mulai. Oh, belum mulai. Refleks. Refleks aja. Ini nggak ada jebakan kan ya? Nggak ada. Takutnya ada jebakan nanti. Enggak. Oke, kita mulai ya. Pasca atau Natal? Pasca. Kenceng ya. Misa pagi atau misa malam? Pagi. Lagu Indonesia atau lagu Latin? Indonesia. Tugas kur atau tugas tatip? Tatip. Oke, berarti ketahuan yang suka nyanyi emosi. Oke, semuanya terima kasih yang sudah mendengarkan podcast bincang-bincang ala kita dari komunikasi sosial. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan saya Aji atau mungkin yang sebelumnya siapa? Catherine ya? Catherine lagi di luar negeri, semoga dia cepat balik biar bisa seru-seruan lagi. Kalau dua hostnya kan cowok cewek lebih enak ya. Untuk yang menonton podcastnya bisa langsung join atau klik aja YouTube Mabu Seba di bawah sini. Ayo editor di bawah sini. Oke. Jangan lupa subscribe, komen dan share ke teman-teman umat-umat Katolik seluruh dunia biar tahu kalau Mabu Seba itu keren. Yoi ingat. Saya Aji undur diri. Saya Osiwata. Saya Dora. Saya Victorio. God bless you semuanya. Bye bye. Kami Panitia Paskah Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata yang diwakili oleh wilayah 9, wilayah 10, wilayah 11 mengucapkan Selamat Paskah 2023. Tuhan memberkati.